Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfu Asuebudin. Saya adalah salah satu dosen di STKIP Pangeran Dharma Kusuma Segeran Juntinyual Indramayu. Saya adalah dosen pendidikan ekonomi, di mana waktu itu saya menjadi pemateri di desa pemateri seminar di desa Ujung Aris, Widasari, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Dalam seminar tersebut saya menjelaskan tentu tentang digital marketing. Yang berbau tentang digital marketing, saya menjelaskan tentang apa aja sih yang harus dilakukan dalam memulai usaha atau memulai bisnis. Tadi yang saya simpulkan adalah 5W1H. Yang pertama adalah what, where, who, when, why, and how. What, apa produknya, when, kapan memulainya, karena segala sesuatu yang kita mulai, segala sesuatu kalau hanya niat tanpa memulai itu tidak akan berhasil. Tadi yang pertama adalah apa produknya, apa produk atau jasa yang akan kita pasarkan. Yang kedua adalah when, kapan memulainya, karena saya rasa kalau hanya niat saja tidak lekas memulai, usaha itu tidak akan berhasil. Selanjutnya where, di mana sasarannya, apakah di offline ataupun online gitu ya. Lalu why, kenapa kita menjual produk atau jasa tersebut gitu. Kita pasti mempunyai alasan tersendiri bagaimana kita menjual atau memasarkan produk atau jasa tersebut. Lalu siapa targetnya? Kita harus tahu juga target market terhadap apa yang kita promosikan, apa yang kita pasarkan, sehingga harapannya ada sesuai dengan target marketnya. Sehingga harapan lainnya adalah meminimalisir risiko terjadinya penolakan yang terjadi dalam bisnis kita. What, where, who, why, when, kapan memulainya, dan how, bagaimana kita mengevaluasi bagaimana hasil dari apa yang kita lakukan di 5W itu. Dan kita evaluasi bisa per minggu, per bulan, atau per tahunnya. Kita evaluasi untuk usaha tersebut, apakah usaha tersebut semakin maju ke depannya, semakin maju setiap periodenya. Kalaupun tidak, nah kita bisa evaluasi apa yang terjadi, kenapa hal itu terjadi, dan lain sebagainya. Dan kita bisa perbaikin sedini mungkin. Tentu saya juga tadi menjelaskan tentang cara berjualan. Cara berjualan bisa offline ataupun online. Offline itu bisa tatap muka atau bertemu langsung. Yang waktu pandemi tanggal 31 Januari itu masih pandemi, dan saya rasa PPKM level 4-3 itu belum disarankan untuk berjualan secara offline atau tatap muka secara langsung, karena memang orang banyak sekali yang berada di dalam rumah, dan kita bisa manfaatkan orang-orang yang berada di dalam rumah itu untuk berjualan secara online. Nah, orang-orang yang berada di dalam rumah itu kan tidak jauh dari smartphone yang mereka miliki, sehingga kita bisa manfaatkan peluang tersebut untuk menjadi usaha kita. Jadi kita bisa berjualan secara online. Online-nya bisa media sosial yang kita punya, kayak Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Terus juga kalau misalkan pertanyaan di sosial media mana pemasaran yang bagus gitu. Kalau ada pertanyaan di sosial media manakah yang paling bagus untuk kita pasarkan produk atau jasa kita, jawabannya ya tentu sesuai dengan target market yang kita miliki. Misal kita punya target marketnya di Facebook, ya berarti kita harus kencengin nih usaha kita di dunia peronlinean itu di Facebook gitu. Atau misalkan rekan-rekan punya target marketnya itu banyak di WhatsApp, nah bisa kita manfaatkan status WhatsApp untuk hal-hal yang memang mendapatkan value gitu. Atau Instagram dan lain sebagainya. Di online juga selain media sosial bisa melalui email marketing, dimana saya rasa semua orang mempunyai email untuk sekarang ini. Karena kalau misalkan zaman dulu email masih dianggap rancu dan tabu ya. Kalau sekarang saya rasa hampir semuanya yang punya media sosial itu harus memiliki email terlebih dahulu. Dan hampir sudah terbiasa mereka dengan menutup email. Kita bisa manfaatkan email marketing di dalamnya. Saya rasa itu menjadi solusi untuk di era digital marketing seperti sekarang ini. Saya itu juga bisa membuat website yang kita buat bisa semenarik mungkin agar target market kita itu tertarik dengan website atau jualan yang kita punya. Selanjutnya di situ saya menjelaskan juga tentang strategi penjualan, di mana banyak sekali strategi penjualan dalam digital marketing, seperti hard selling, soft selling ya. Hard selling tergantung target marketnya. Kalau misalkan memang
diperlukan hard selling, ya kita lakukan hard selling. Tapi kalau misalkan diperlukannya soft selling, ya kita harus melakukan yang soft selling. Kita juga harus selalu follow up calon konsumen agar closing lebih cepat. Kita juga follow up pelanggan kita gitu, agar mereka tetap menjadi pelanggan-pelanggan yang loyal terhadap kita. Kita juga harus fast respon. Fast respon itu dianggap fasilitas yang terbaik untuk sekarang, karena memang orang suka sekali dengan balasannya cepat gitu. Kalau misalkan orang chat langsung dibalas secepat mungkin. Kalau misalkan kita jualan, kita balasnya lama banget. Saya rasa orang udah malas duluan. Khawatirnya orang tidak sabar untuk menunggu kita dan akhirnya pergi ke penjual lain. Dan strategi penjualan lainnya adalah beri hadiah atau bonus. Nah, bisa kita lakukan untuk memberikan hadiah-hadiah, ya nominalnya tidak terlalu besar, tergantung dari keuntungan yang kita dapat, lalu berapa persennya itu kita belikan hadiah dan kita berikan pada konsumen kita. Saya rasa mereka senang daripada kita memberikan diskon lebih high. Kita memberi hadiah atau bonus kepada mereka, taruhlah free ongkir aja mereka udah senang banget. Atau mereka, kalau saya pribadi, saya kalau misalkan menjual sesuatu, biasanya saya selipkan hadiah untuk mereka. Nominalnya nggak terlalu besar, tapi mereka bahagia untuk mendapatkan itu gitu. Jadi seperti itu. Selalu strategi penjualan lainnya adalah selalu membangun komunikasi dengan calon konsumen maupun konsumen loyal. Bukan hanya kepada calon konsumen, tetapi konsumen loyal juga kita harus mempunyai komunikasi yang intens. Agar apa? Agar mereka itu tetap berpegang teguh pada pada diri mereka, bahwa mereka kalau membutuhkan produk atau jasa yang kita jual itu ya udah ke kita gitu. Lalu kuatkan branding. Branding itu menjadi hal yang penting juga ya untuk mereka, calon konsumen maupun konsumen lama itu tahu bahwa kita itu berada atau kita itu menjual produk atau jasa tersebut. Jadi tetap melakukan branding, dan ada jam-jam tertentu untuk kita bisa lebih efektif untuk melakukan branding tersebut. Jadi memang benar-benar kuatin branding agar saat mereka butuh produk atau jasa tersebut, yang mereka pikirkan adalah kita. Selanjutnya adalah promosi online di waktu-waktu tertentu. Tadi yang saya sebutkan bahwa ada waktu-waktu yang dianggap efektif yang bisa kita manfaatkan untuk bisa kita jualan online. Selanjutnya, kesalahan dalam berjualan online. Di situ saya juga menjelaskan tentang kesalahan dalam berjualan online, karena banyak sekali orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut yang tanpa disengaja sebenarnya. Dan saya mengharapkan warga ujung Aris ini memang betul-betul memahami dan tidak melakukan kesalahan dalam berjualan online. Yang pertama adalah tidak paham target marketnya. Jadi banyak orang-orang yang tidak paham target marketnya, hanya menjual saja, sehingga mereka tidak tepat sasarannya. Yang kedua, mengunggah produknya tidak menarik, asal foto dan lain sebagainya. Memang yang dibutuhkan adalah kualitas produknya, tetapi orang bisa lihat dari packagingnya terlebih dahulu, dari covernya terlebih dahulu. Nah, berikan sentuhan semenarik mungkin untuk foto produk yang kita miliki, agar mereka itu tertarik untuk membeli produk atau jasa kita. Lalu terlalu sering posting jualan juga tidak baik, apalagi posting curhat, gibah dan lain sebagainya, itu sangat tidak disarankan gitu. Selanjutnya, kesalahan dalam berjualan online, bahasa jualannya terlalu lebay. Saya rasa yang penting tepat, padat, tapi tergantung juga ya. Ada juga yang memang harus naratif, ada juga yang memang harus singkat padat gitu ya. Kita harus kondisional juga, lihat juga situasinya seperti apa gitu. Tapi jangan terlalu lebay juga, karena kalau terlalu lebay orang-orang jadi malas duluan untuk membeli produk atau jasa kita gitu. Lalu kesalahan lainnya adalah tidak jujur tentang ketersediaan produk nih. Tidak jujur tentang ketersediaan produk atau jasa kita. Jadi kalau misalkan produk kita memang tidak ada, ya sampaikan aja tidak ada. Atau misalkan produk kita ada reject, sampaikan aja ada rejectnya. Seperti itu, jangan sampai udah nyampe ke tangan konsumen ternyata ada reject dan sebagainya. Itu bikin konsumen kecewa dan tidak akan lagi mau membeli produk kita. Selanjutnya adalah proses ordernya terlalu rumit. Saya pernah mengalami order di salah satu toko yang memang prosesnya itu terlalu rumit. Jadi saya butuh tapi saya males untuk melakukan proses itu. Jadi ya sudahlah, mending tidak jadi beli. Nah, itu hal-hal yang saya rasa perlu kita cermati lebih dalam lagi agar tidak mengalami kesalahan-kesalahan dalam berjualan online.
Nah, saya juga menjelaskan di situ tentang manfaat digital marketing. Apa sih digital marketing itu? Gitu. Apa sih manfaatnya dari digital marketing? Yang pertama adalah menghubungkan Anda dengan konsumen di internet. Yang jauh itu jadi dekat karena internet. Jadi, memang kita manfaatkan peluang-peluang tersebut untuk menjadi hal-hal yang memang bernilai. Selanjutnya menghasilkan penjualan yang tinggi. Digital marketing tidak perlu buka toko dan lain sebagainya, tapi bisa penjualannya lebih tinggi, lalu membuat Anda lebih hemat, membuat kita itu lebih hemat. Kenapa? Tidak perlu buka toko, tidak perlu bikin pamflet dan lain sebagainya. Lalu menjangkau pengguna smartphone. Pengguna smartphone di mana-mana sekarang ada. Kalau dulu itu menjadi tersier, sekarang hampir menjadi primer ya. Smartphone. Semua orang memiliki yang namanya smartphone. Kita bisa manfaatkan itu. Manfaat lain dari digital marketing adalah menjaga posisi tetap terhadap pesaing. Jadi kita bisa tahu nih posisi terhadap kompetitor kita. Kita bisa menjaga itu. Lalu membantu menghasilkan pendapatan tinggi. Saya rasa sudah menjadi bukan rahasia lagi ya untuk banyak sekali online shop yang mempunyai penghasilan yang jauh lebih tinggi daripada yang mempunyai toko gitu. Nah, kita bisa manfaatkan digital marketing di era ini dengan menghasilkan pundi-pundi rupiah yang banyak. Selanjutnya, saya juga di situ menjelaskan tentang bagaimana sih menghadapi konsumen-konsumen yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Perlu kita tekankan bahwa mental wirausaha adalah harus sekuat baja, harus menerima ribuan karakter yang berbeda, dan kita belajar untuk itu. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi tidak subjektif, kita tetap objektif pada hal yang kita pasarkan. Kita sesuaikan dengan target market kita, dan kita beri treatment khusus untuk setiap target market yang mempunyai karakter-karakter yang berbeda. Nah, itu menjadi seni tersendiri dalam berwirausaha, apalagi di era digital marketing. Mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan di dalam pengabdian kegiatan masyarakat di tanggal 31 Januari 2021 di Desa Ujung Aris, Widasari kemarin. Sasarannya tentu tadi para warga Desa Ujung Aris, dan perubahan yang terjadi adalah mengharapkan banyak sekali perubahan-perubahan yang tadinya mereka itu pasif menjadi aktif. Terbukti dari ada beberapa orang yang mulai tertarik di dunia usaha dan mulai menginovasi usaha tersebut. Nah, itu perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses warga Desa Ujung Aris memanfaatkan digital marketing. Selanjutnya, dukungan masyarakat itu memang benar-benar sangat mendukung sekali dalam kegiatan ini. Terbukti dari antusiasme mereka dalam datang di acara seminar pada waktu tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.